sih sedih ya, karena anak sekecil itu gitu kan ya, yang udah berjuang mati-matian dari awal nolnya dia gitu kan ya, terus ternyata harus dibeginikan oleh orang yang terdekatnya malah gitu loh. Ya kesel juga dan kecewa juga sama Bilar kalau memang ternyata terbukti salah juga. Dan memang ini ya tadinya awalnya nggak percaya gitu, masa sih, tapi kan nggak mungkin ya kalau kayak semacam settingan atau apa gitu kan, karena ada laporan yang dari kepolisian yang segala macam, oh ini udah serius ini gitu, dan ya wah udah semakin jelas kan gitu perkaranya. Jadi ya kita tinggal melihat seperti apa nanti proses hukumnya ya. Kalau Budi awal tahu kabar ini dari mana? Dari kan media MC juga sama. Ya kita tahunya sih memang dari media juga sih gitu. Asisten aku yang bilang, udah tahu belum? Apaan gitu? Itu Lesti, kenapa Lesti? Aku bilang gitu. Nah, kalau bilang gitu katanya, udah akhirnya pas hari itu ya malamnya dia melaporkan, kan besok langsung keluar kan sudah beritanya. Langsung aku lihat dari media gitu, ya itu sih dari media. Aku coba hubungin dua-duanya lah ya, itu bilang juga juga Ada tanggapan? belum ada tanggapan. Tapi untuk host Dangdut Akademi sendiri mungkin kayak suka gabung juga, Ya. gimana? Ada komunikasi sama mereka? Aku paling sama siapa? Sama Irfan ya gitu. Pan, gimana tuh? Aku bilang gitu. Ya, Irfan gimana, kasihan dia bilang gitu. Kita belum ada komunikasi yang lebih lanjut gimana sih. Kalau aku lihat kan kemarin Ramzi ya yang sempat ke rumah sakit, sempat nengok, dan ya ada datang dari beritanya. Aku juga belum tanya langsung sama dia gitu. Emang bener-bener kita lagi masing-masing nih lagi kayak hati-hati juga ya untuk bertanya atau apa gitu, untuk yang sampai juga simpang siur gitu kan ya. Jadi kita nunggu yang dari memang sumber yang langsungnya aja lah gitu. Tapi kalau dari Airfa sendiri kan cukup banyak kan tahu ya soal mereka berdua dari awal. Cerita ke Indra gitu. Ya kalau untuk cerita ke aku sih untuk saat ini belum ada apa-apa, belum ada cerita apapun, dan aku juga masih sibuk banget sih untuk ngerjain hal-hal yang lain gitu. Jadi nggak yang fokus untuk nanya-nanya tentang ini juga gitu kan. Jadi ya aku sama Irfan atau teman-teman yang lain belum terlalu memperbincangkan ini. Paling ya kalau misalnya kita lagi mau syuting gitu, entah dari mana gitu, teman-teman ada ya mungkin ada kru atau gitu yang mungkin memperbincangkan ini, dan kebetulan juga aku juga membawakan sebuah acara yang juga membicarakan tentang ini. Jadi ya sedikitnya tahu memang dari sumber-sumber dari media-media tersebut ya gitu ya. Salah satunya ya memang kalau dari Irfan kan memang sedih banget ya gitu, dilihat dari konten-kontennya dia gitu, yang dari awalnya untuk wanti-wanti ya, sampai dari mereka berempat video call ya kan gitu bareng-bareng, Soimah, Lesti, semua Bilar juga sama Irfan juga gitu kan ya, segitu dekatnya mereka gitu. Dan selanjutnya juga banyak yang ya waktu itu juga Irfan itu sempat nangis juga ya, ngomong sama Bilar tuh dari vlognya Irfan gitu, maksudnya jangan sampai lo macem-macem, jangan sampai macem-macem, pastinya akan sangat ya kecewa banget ya gitu. Tapi kenal Bilar sendiri gimana sih? Orangnya Aku memang pada saat kenal sama Bilar itu pada saat dia dekat sama Lesti. Sebelumnya belum kenal banget ya. Siapa dia itu, belum tahu sama sekali gitu. Jadi kayak mungkin dia sempat lihat selibat yang kayak ini pemain FTV gitu-gitu kan. Ya udah pas mau deket lagi deket sama Lesti itu ya coba lihat juga kan backgroundnya seperti apa gitu, dan yang nggak terlalu detail juga gitu kan ya. Tahunya ya udah akhirnya saat itu dekat sama Lesti. Terus aku juga sempat bikin vlog juga kan, aku berdua tuh pas waktu di backstage mungkin lagi DA juga deh waktu itu
Bilang mereka mesra gitu kan ya, ini sebelum nikah ya, yang sebelum nikah tanya-tanya sama mereka gitu. Terus aku seperti yang minta-minta sama mereka kan, MC-nya gue kan gitu kan. Terus seperti yang akhirnya banyak juga tuh gara-gara itu juga viral juga akhirnya karena aku ada lampu hijau untuk bisa jadi hostnya mereka, dan alhamdulillah dapat kesempatan untuk jadi MC pernikahannya kan, sampai 5 kali berturut-turut itu acara mereka itu ya. Nah di situ aku melihat memang yang nggak kelihatan ya Bilar yang seperti apa, yang seperti temperamennya seperti apa gitu. Pada saat pacaran pun waktu itu masih awal-awal juga melihat mereka yang kayaknya mesra gitu ya, terus ya lucu-lucuan gitu, peluk-pelukan gitu ya. Tapi nggak ngelihat ada hal yang janggal gitu? Iya, nggak lihat ada yang janggal sama sekali gitu dari Bilar gitu ya. Apalagi sopan banget. Terakhir kita ketemu di Lampung waktu itu sekitar akhir Agustus kayaknya, sekitar September gitu ya. Terakhir di situ tuh kita ketemu sama Dede, sama Bilar, sama BBL juga. Ya gitu ya, kayaknya have fun ya gitu. Mereka juga di Lampung itu mereka main-main di pulau yang ada di Lampung. Mereka bermain-main di pulau gitu. Kita happy banget ya. Terus udah tiba-tiba beritanya ini gitu. Kekecewaannya seperti apa sih terhadap sosok RB sendiri, karena kan semua mengancam aksinya, apalagi terlebih kemarin terakhir diboikot oleh KPI dan radio. Memang ya kalau memang ini sudah seperti itu ya kan nggak main-main gitu loh yang namanya KDRT itu. Dan di dalam pasal yang ada di KPI sendiri bahwa orang-orang yang sudah melakukan KDRT diduga aja udah dibuat seperti ini gitu kan ya. Jadi sepertinya ya ini suatu hal yang tepat sih menurut aku gitu, karena supaya ini buat efek jerah juga, dan supaya jangan dia main mungkin entah di mana-mana dia berkuar-kuar macam-macam atau apa gitu kan, mungkin seperti itu. Ini mungkin yang dijaga ya, perasaan korban gitu kan, perasaan keluarga korban gitu, itu agar supaya dia tidak diberikan tempat untuk dia bisa mungkin ya di TV, tampil di TV atau di radio gitu. Jadi ini keputusan yang tepat, dan ya Bilar harus mempertanggungjawabkan ini ya. Gimana ya, pasti geram ya, semua orang banyak yang geram, sahabat-sahabat Lesti geram, termasuk ya juga saya juga geram gitu ya. Maksudnya nggak nyangka, kecewa lah ya gitu, karena kan kita selalu jagain Dede, awas lo jangan sampai nyakitin Dede gitu kan ya. Jawabannya suka apa kalau dia bilang kayak gitu? Iya pasti ya nggak akan nyakitin gitu kan. Kalau misal kita lagi ada acara dan pada saat lamaran, pada saat waktu itu sempat resepsi ngunduh mantu dan segala macamnya tuh, itu selalu kita mati-wanti gitu. Dan jawabannya memang ya dia berjanji untuk tidak menyakiti. Ervan, ini jadi tamat gak sih mungkin ini karirnya Bilar? Kan kita tahu Bilar dibawa sama Lesti, gak ada orang yang kenal kalau nggak tanpa Lesti. Sekarang tamat semuanya gitu. Sepertinya sih gitu ya, karena ya tapi kita nggak pernah tahu ya, maksudnya rezeki kan Tuhan yang atur gitu. Tapi kalau memang untuk saat ini sih kelihatannya seperti itu untuk Bilar sendiri gitu. Sangat disayangkan gitu ya, karir lo tuh ya sampai di sini dulu ya Bilar, karena ini akibat perbuatan lo sendiri gitu. Kenapa berbuat sesuatu yang di luar nalar ya, dan malah merugikan diri sendiri pasti gitu ya. Melukai seorang wanita gitu ya, sampai ya pasti wanita yang ya kalau bilang kecil gitu kan, lemah gitu, orangnya baik gitu, terus malah begini gitu kan. Jadi semuanya sedih gitu. Tapi Ervan, kita juga Kak Irfan kemarin sempat Kak Irfan. Kak Irfan astagfirullahaladzim, Kak Bekti. Kak Bekti dulu ya. Jangan Kak. Yang kemarin kan sempat sama Dede yang gendong BBL. Itu kapan momennya, kapan, dan terakhir kapan sih ketemu Lesti, Kak Bekti? Ya yang di Instagram. Itu waktu itu masih ada di DA. Aku masih ketemu sama Bilar di situ. Masih ya lucu-lucuan di situ kan. Bilar lagi goda-godain misalnya.
di situ ada peserta DA itu gitu, terus digodain. Nah, terus Lestinya marah kan gitu, Pak kau jangan itu ya, jangan kayak begitu ya, aduh gitu. Terus Lestinya dari tempat curi langsung hampirin Bilar, terus langsung yang menjaga Bilar gitu ya, nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Terus kita si Jinawi rebutan gitu sama Bilar gitu kan ceritanya. Terus itu lucu banget lah pokoknya kejadian itu. Dia merasa bahwa memang ya di situ mereka tuh mesra sekali ya. Terus habis itu pas break aku ketemu sama mereka, udah ngobrol-ngobrol, ketemu sama BBL, aku gendong BBL, BBL lagi nangis gitu. Itu yang di TV. Nah pas off air setelah itu setelah kita ketemu di TV, terus kita ketemu lagi off air lagi di Lampung itu gitu. Kebetulan memang waktu itu acaranya siapa tuh Bapak Gubernur dari Lampung ya. Nah itu kan udah dianggap kayak anak sendiri gitu, diundang lah ke sana. Terus ya sama Bilar sama BBL juga gitu. Ayah juga diajak juga kok itu, Yandang diajak gitu ya, ketemu aku sama Yandang. Terus ya udah di situ aku juga ketemu sama Bilar, ngobrolnya ya karena di situ ya, terus biasa aja ya gitu. Tapi Kak Indra, ini juga kan katanya Airvan tuh udah mendengar selingkuhan, orang-orang suka bilang Airvan bilang selingkuh. Pernah dengar nggak sih? Enggak, aku nggak pernah gitu. Belum pernah kabar burung. Mendengar kabar burung. Karena Airvan sering bilang, sering dengar. Irfan Hakim ya. Ya itu dia, mungkin ada ya sentingan seperti itu yang aku lihat dari vlognya ya gitu. Jadi makanya di situ dia suruh jaga banget nih sama Bilar gitu, jangan sampai jadian sama Dede gitu kan. Dede kayak adiknya sendiri tuh ya, sama Lesti kan deket banget. Berarti nggak pernah dengar ya? Nggak pernah dengar kalau aku secara pribadi, karena nggak pernah mau ngulik-ngulik orang sih ya gitu kan. Dan ternyata seperti ini jadinya akhirnya ya terbongkar dengan sendirinya ya. Jadi ya netizen akhirnya mencoba untuk membongkar siapa sebenarnya Bilar ini begitu kan. Cukup kaget nggak sih netizen banyak yang mengkuliti RB dari masa lalunya sampai sekarang ini? Iya, kaget ya gitu loh. Ya entah itu benar atau tidaknya, cuman kan pasti ada berita-berita yang memang akhirnya waduh kok kayak begini ya, kalaupun itu benar gitu kan ya. Dan kalaupun ya kita nggak pernah tahu apa itu, mungkin ada ya foto-foto yang dicocok logi gitu kan, kita kan nggak pernah tahu ya, karena begitulah kalau misalkan kita berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh netizen, itu pasti akan kita tuh dikuliti gitu ya. Dan makanya kita harus hati-hati banget di zaman sekarang ini gitu, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik juga gitu. Kak, tapi kan ini juga kita baru dengar ternyata KDRT ini bukan pertama kali yang dirasain sama Dede. Ternyata Bilar sebelumnya pernah melempar bola ke Lesti. Gimana Kak Peti? Bener. Gila, itu gak banget ya. Ya aku baru denger ini banget. Kalau ternyata memang pernah digituin gitu ya. Ya, gak banget sih. Kenapa sih itu banget? Gak habis pikir ya? Gak habis pikir sumpah. Maksudnya ya kalian ini kan Bilar ya, maksudnya sama-sama lah di sini, sama-sama berjuang di karir dunia entertainmentnya gitu. Dan ya kalian ini disatukan di dunia entertainment gitu, yang menyatukan juga netizen gitu kan ya. Terus akhirnya kalian bisa seperti sekarang ini, harus dijaga gitu ya, sabar kek, dijaga istrinya gitu ya. Ya karena ya nggak kelihatan kalau dilihat dari vlognya gitu kan, mesra, lucu-lucuan lah ya. Lestinya yang kolokan sama Bilar gitu. Ya ternyata kalau ada sampai dilempar bola begini ya, dia kebangetan banget sih gitu. Indikasinya udah keseringan ya, sampai kira dia nggak tahan gitu ngelaporin. Ini yang paling parah. Mungkin ya begitu ya, mungkin kalau memang ternyata akhirnya ini sampai ini sih udah parah banget ya memang udah harus dilaporkan. KDRT itu sekecil apapun ya, memang awalnya mungkin boleh dibicarakan secara kekeluargaan, mungkin kalau memang belum terlalu parah misalnya gitu. Tapi ya ini keputusan kembali lagi kepada pihak-pihak yang terkait ya. Kalau memang sedikit aja udah merasa bahwa ini KDRT ya silakan laporin ya. Cuman kalau memang biasanya ada suami istri yang merasa bahwa ya lebih baik ini dibicarakan dulu
mungkin ini bisa apa namanya, belum lapor ke polisi, itu nggak usah ke sana segala, mending kita coba diselesaikan secara kekeluargaan, kayak gitu kan juga ada ya. Cuman kalau memang udah kebangetan sih menurut aku ya sudah seharusnya dilaporin gitu. Dan ini apa ya, keluarganya dari Lesti sih yang aku tahu ini memang yang nyuruh kan untuk Lesti melaporkan ini gitu. Oke, Kak Bekti, artinya dari sebagai teman dekat, orang awam juga, intinya hukuman yang seperti apa sih untuk RB ini? Karena kan memang dilihat dari kronologisnya cukup sangat parah ya untuk melakukan KDRT. Ya, hukum setimpal-timpalnya lah. Maksudnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Yang saya dengar malah pokoknya terberatnya dulu sampai 15 tahun ya, kalau sampai terjadi, kalau katanya sih pokoknya 15 tahun itu kalau misalnya korban itu meninggal atau cacat atau apa gitu kan. Terus katanya kalau paling ringannya itu sekitar sampai 1 sampai 5 tahun ya gitu. Apalagi kerongkongan Lesti kan sempat bergeser juga kan. Nah itu dia, makanya sampai ada sesuatu ya yang merusak ini gitu, sampai ada apa-apa nih sama Lesti. Gila sih, kayaknya sih itu yang harus dihukum seberat-beratnya ya, karena ini sesuai dengan visumnya. Nanti kan itu semua buktinya dari visumnya kan, kalau ternyata itu membahayakan dan ternyata itu melukai yang sampai membuat cacat seumur hidup gitu kan ya, wah itu sudah harus dia udah harus dihukum ya seberat-beratnya. Tapi ini indikasinya pengen ngilangin suara emasnya Lesti. Menurut Kak Bekti sendiri gimana? Ini Kalau ya nggak tahu ya, kalau tapi ini dari point of view-nya aku sendiri, kalau misalnya ingin berniat menghilangkan mata pencariannya Lesti gitu ya kita nggak pernah tahu, tapi yang aku mungkin ini emosi kan, pada saat itu emosi ya, dia mungkin karena saking emosinya dia langsung kayak mau banting gitu sambil nyekek gitu kan ya, dibanting anaknya gitu kan mungkin ya, jadi saking kerasnya gitu. Tapi kalau untuk mencoba menghilangkan mata pencariannya atau merusak dari pita suaranya, itu saya rasa sih kayaknya itu di luar kesadaran lah maksudnya. Jadi nggak ada niatan untuk itu mungkin, tapi nggak tahu ya, kalau memang ternyata ada seperti itu sih jahat banget gitu, itu jahat banget. tapi Kak Bekti tadi bilang katanya pelaporan ini disuruh sama keluarganya, berarti Kak Bekti tahu dari media-media juga. secara langsung enggak ya, tahu dari media juga, memang ini diminta dari keluarganya lah gitu, untuk khususnya ayahnya ya gitu, yang memang menginginkan Lesti ini melaporkan. Ini menurut media yang saya bacakan juga di acara saya juga gitu ya, bukan langsung dari ayahnya langsung cerita ke aku, bukan. Jadi memang saya ketahui dari berita-berita juga. Kak Bekti